Ketika Anda menganggap menjadi kaya itu urusan kerja keras, urusan hanya semangat-semangat, urusan untuk berteriak-teriak yes, 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 Anda salah besar. Di video kali ini, di audio kali ini, saya ingin membagikan 5 cara berpikir orang kaya yang sebenarnya. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang miskin. Saya ingin bongkar dan Anda bisa share ini ke teman-teman Anda. Saya tidak akan mengatakan Anda harus semangat. Saya tidak akan nyuruh Anda lompat-lompat. Ini juga saya kerjakan di kelas saya. Ketika di kelas AMC, saya selalu mengatakan di awal bahwa kelas ini bukan kelas motivasi. Kelas AMC bukan kelas lompat-lompat, bukan kelas nangis-nangis, bukan kelas untuk teriak-teriak. Itu saya selalu sampaikan di awal. Jadi sudah jelas bahwa AMC bukan kelas motivasi, tapi kelas untuk mengajari Anda mengenali cara berpikir, mengontrol pikiran Anda, dan tentunya memaksimalkan pikiran Anda untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Saya sering mengatakan bahwa nggak ada gunanya teriak-teriak, apalagi latihan injak kaca, kemudian lompat-lompat, lalu tepuk tangan, itu sesuatu yang menurut saya gitu ya, tidak ada efeknya hanya buat keringat gitu ya, apalagi berteriak saya bisa, saya pasti bisa. Itu hanya motivasi anak SD sebetulnya. Kenapa? Itu hanya sesaat. Kemudian ketika Anda keluar dari zona itu, Anda sudah mulai stres lagi, Anda sudah mulai terus saya harus ngapain. Nah, menjadi orang kaya, menjadi kaya bukan hanya soal semangat, bukan hanya sekedar kerja keras. Ini fakta, banyak orang kerja dari pagi sampai sore. Banyak orang merasa hidupnya bersemangat. Bahkan saya sering ketemu teman-teman gitu ya, teman-teman saya dosen dari pagi sampai sore mengajar, tapi hidupnya juga jauh dari kata nyaman. Mobilnya masih belum bagus, rumahnya belum bagus gitu ya. Tapi mereka merasa itu benar, itu harus seperti itu, padahal salah. Kita bongkar ya, 5 cara berpikir orang kaya yang sebenarnya. Yang pertama adalah orang kaya itu selalu berpikir mencari solusi, bukan berkutat di masalah-masalah saja, tapi selalu menggeser pikiran mereka ke arah solusi. Menggeser pikiran dari yang negatif menjadi yang positif. Saya sering mengatakan bahwa banyak orang terjebak dalam satu kerangka berpikir saja. Ketika dia karyawan, terjebak di pola pikirnya karyawan saja. Ketika dia dosen, terjebak di pola pikirnya dosen saja. Dan tidak mau untuk pindah ke pola pikir yang lain. Tidak mau pindah ke cara berpikir yang lain. Padahal dunia ini luas, dunia ini tidak selebar daun kelor. Dunia ini itu penuh dengan banyak jalan, bahkan dikatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi sebagian orang sudah tidak mau berpindah ke jalan yang lain. Akhirnya apa? Pikirannya hanya terjebak di zona masalah, tidak berpindah ke zona solusi. Yang kedua adalah orang kaya itu mau menginvestasikan waktunya, kemudian uangnya untuk belajar sesuatu yang memang menaikkan kemampuannya. Bukan sibuk membuang-buang uang gaya-gayaan saja. Bukan sibuk buang-buang uang untuk beli handphone baru, beli sepatu baru, tapi dia belum punya rumah, belum punya aset yang bagus, belum punya tabungan 1 miliar, tapi udah sibuk untuk sekedar gaya-gayaan saja. Dan ini mungkin ya pelampiasan gitu ya. Kadang saya pernah juga ada teman saya yang mengatakan percuma rumah mahal, mending uangnya saya pakai buat jalan-jalan, buat nonton konser, saya bisa meluapkan emosi saya. Mungkin seperti itu.
Padahal orang-orang kaya itu sibuk untuk menginvestasikan uangnya belajar. Saya sering ketemu orang yang di kelas Platinum AMC, kelas AMC reguler juga, mereka ingin lebih kaya lagi. Ada yang dia pengusaha belajar kelas Platinum, dia pengen lebih kaya lagi gitu ya. Kenapa? Karena tadi ingin terus mengupgrade dirinya. Yang ketiga adalah orang-orang kaya menyadari bahwa ketika dia tanda kutip gagal, yaitu karena pengennya dia, bukan karena orang lain, bukan karena apapun. Dan itu bukan akhir segalanya. Kenapa? Masih bisa dirubah. Hal yang biasa sebetulnya. Apalagi ketika sudah paham konsep AMC bahwa setiap kejadian adalah hasil dari pikiran orang itu sendiri. Tidak perlu sibuk nyalakan orang, tidak perlu sibuk nyalakan Tuhan. Yang keempat adalah orang kaya itu cerdas mengelola apapun, mengelola uangnya, mengelola resikonya, mengelola aset-asetnya, bukan asal nekat. Banyak orang, tanda kutip gitu ya, tertipu dengan model investasi yang sekian persen. Bahkan ada kasus koperasi gitu ya, banyak koperasi yang menawarkan investasi, kemudian banyak orang asal nekat saja pinjam uang di bank, taruh di sana, uangnya hilang kemudian. Ini mindset yang orang-orang miskin sebetulnya. Kenapa? Orang-orang kaya tahu dan cerdas bahwa itu tidak benar. Sementara orang miskin terjebak dengan keserakahan yang salah tadi, lalu menginvestasikan uangnya ke bisnis-bisnis yang tidak jelas sebetulnya, lalu dapat 6 bulan, uangnya hilang, uangnya tidak kembali, kemudian protes di medsos, protes ke polisi. Sebetulnya sih saya kasihan juga, kenapa? Gak ada gunanya gitu ya. Anda investasi sendiri, Anda taruh di koperasi itu sendiri, harusnya Anda berpikir dulu gitu ya, ini sesuai atau tidak, logis atau tidak. Ya itu tadi saya bilang, beda kerangka, beda mindset antara yang memang orang kaya dengan orang-orang yang miskin. Pinjam uang di bank, masukkan ke investasi, koperasi, masukkan ke bisnis A, investasi, katanya investasi tapi uangnya hilang, kemudian nanggung hutang yang berat. Makanya saya bilang, sebelum Anda berinvestasi, sebelum Anda buka bisnis, sebelum Anda memulai sebuah bisnis, Anda perlu membenahi isi pikiran Anda. Anda perlu belajar AMC dari yang reguler sampai yang platinum untuk membenarkan dulu mindset Anda. Yang kelima, orang-orang kaya itu orang-orang yang suka dengan uang. Anda tentu bilang, saya juga suka sama uang gitu. Ya berbeda, karena ketika saya ada dengan teman-teman saya yang yang penghasilannya di bawah gitu ya, itu tidak sama memang dengan saya ketemu dengan teman-teman saya yang pengusaha yang income-nya besar. Terlihat berbeda, dan inilah suka uang yang sebetulnya. Jadi 5 cara berpikir orang kaya ini yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin mau kaya. Karena kalau tidak itu dikerjakan, maka selamanya susah, selamanya miskin. Makanya kalau Anda masih stuck di pola pikir yang lama, di zona yang lama, maka harus segera berubah, harus segera berpindah dari zona yang miskin tadi menjadi zona yang kaya. Menjadi kaya bukan soal keberuntungan, menjadi kaya bukan soal kerja keras, tapi bagaimana mengatur strategi di pikirannya, bagaimana memprogram pikiran Anda dengan benar. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa like dan bisa subscribe. Kemudian Anda juga boleh share ke teman-teman Anda lainnya. Dan di kali ini, saya akan minta Anda untuk menulis di kolom komentar bahwa saya mau kaya. Agar apa? Agar Anda mulai berani untuk menjadi orang yang kaya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa
di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.